Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube SMK Bakti Karya Parigi Official. Selamat bertemu lagi dengan saya Panji Septian Pradana, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Mic baru, mudah-mudahan suaranya jelas nggak kayak video yang kemarin. Oke, present perfect tense. Present perfect tense ini apa sih? Kita mulai langsung ke definisi ya. Present perfect tense adalah tenses yang menunjukkan peristiwa atau kejadian yang dimulai di masa lalu dan sudah selesai pada titik waktu tertentu atau bisa juga masih berlangsung hingga sekarang. Bingung? Kita ulang sekali lagi. Peristiwa atau kejadian yang dimulai di masa lalu dan sudah selesai pada titik waktu tertentu atau bisa juga masih berlangsung hingga sekarang. Nah, present perfect tense ini sebenarnya adalah tense yang kita gunakan apabila kita bercerita tentang sesuatu kejadian, suatu peristiwa yang berlangsung di masa lalu, yang sudah selesai di masa lalu, atau bisa juga masih terjadi hingga sekarang. Biar nggak puyeng, sederhananya gini, kita bisa contohkan pakai lewat pertanyaan soal angkatan atau lulusan. Kebetulan saya masih kuliah. Ketika orang bertanya, Panji, kamu angkatan berapa? Kuliah di mana? Biasanya saya biasa jawab, saya angkatan 2018. Artinya saya masuk di suatu kampus, suatu universitas pada tahun 2018 dan saya masih kuliah hingga saat ini. Nah, kejadiannya di masa lalu, masuk kuliah tahun 2018, berlangsung hingga saat ini karena saya masih kuliah. Atau misalnya saya lulus tahun 2019, itu juga bisa. Sederhananya contohnya ya kalimat-kalimat sederhananya ya kalimat contohnya itu ya, soal angkatan ya, atau nyeritain apalagi ya, nyeritain soal kita sekolah di mana dulu juga sama sih. Ada yang nanya sekolah di mana dulu, sekolah di SD Pajaten 1 dari tahun 2001 sampai tahun 2007 gitu. Itu kan sesuatu yang terjadi di masa lalu dan udah selesai di masa lalu gitu kan. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya ya. Untuk present perfect tense ini rumusnya simple ya. Ada subject plus have, has ditambah verb 3. Kita juga udah sempat bahas perbedaan antara regular verb dan irregular verb, meskipun nanti akan bisa jadi bahasan untuk video selanjutnya ya. Untuk saat ini kita akan ikutin pattern ini dulu. Untuk kalimat positif ada subjek, ada have atau has, verb tambah verb 3. Kalau yang negatif tinggal tambah not verb 3. Kalau yang kalimat pertanyaan tetap pakai verb 3 ya. Jangan lupa. Ada contohnya sudah, contohnya saya sudah menyelesaikan tugas saya. Saya baru saja menyelesaikan tugas saya. Maaf. Ada yang nanya, gimana tugas kamu udah selesai? No, barusan udah selesai, baru aja beres. Nah, maka dalam bahasa Inggrisnya I have done my homework already. Baru aja selesai. Saya baru aja mengerjakan PR saya. Contoh lain, I have begun the class from 9 o'clock until now. Misalnya ditanya, Pak Panji udah ngajar belum? Saya lagi ngajar ini dari jam 9 tadi sampai sekarang gitu. Itu contohnya. Kalimat negatifnya udah ada juga. Kalimat pertanyaannya kita lihat, have you eaten your breakfast? Udah makan belum gitu. Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya gini ya. Kita keluar dulu sedikit. Ketika kita berusaha berkomunikasi gitu kan secara kasual, bukan secara formal, saya yakin para native speaker ini lebih respect ketika kita ya emang berusaha berkomunikasi gitu tanpa ribet gitu. Karena pada dasarnya tujuan komunikasi kan sederhana ya, menyampaikan apa yang saya kehendaki dan orang lain memahami apa yang saya inginkan supaya kita sama-sama paham, sama-sama tahu gitu. Jadi kadang-kadang ya pada prakteknya saya juga kalau lagi ngobrol sama teman-teman saya
yang misalnya yang dari Thailand atau misalnya dari Australia ada, dia ya kita ngobrol-ngobrol aja sih, nggak kadang-kadang kalau lagi sadar ya pakai pakai tenses, pakai grammar, tapi kalau ya kebanyakan enggak sih, karena pada dasarnya ya komunikasi aja gitu. Meskipun ini tetap mesti dipelajari ya, apalagi kalau misalnya kalian emang berniat misalnya jadi seorang penerjemah, kalian berniat serius untuk jadi seorang penerjemah bahasa gitu kan, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Misalnya kalian jadi seorang, atau suatu saat nanti berencana kuliah di luar negeri gitu, mau nggak mau ya bahasa Inggris mesti dipelajari hingga ke akar-akarnya, maksudnya sampai grammar dan tensesnya itu, karena ini akan menjadi kebutuhan yang penting buat kalian dalam hal mengerjakan tugas gitu kan. Karena ya nggak mungkin juga kan kita ngobrol sama dosen kita nantinya nggak pakai tata krama mereka, nggak pakai etika dalam bentuk bahasa mereka gitu kan. Ya sebenarnya belajar tenses, belajar grammar ini belajar etika sih. Seperti peribahasa yang sering saya ulang gitu kan, likuli makomin makolun, likuli makolun makomin gitu kan. Di tiap tempat ada bahasanya, di tiap bahasa ada tempatnya gitu kan. Ya ketika kita misalnya kita kuliah di luar negeri, ya mau nggak mau kita ikut adat istiadat mereka, ikut etika mereka, pakai bahasa mereka secara baik dan benar gitu. Karena saya lihat banyak juga orang-orang luar yang benar-benar serius uh, belajar bahasa Indonesia dan benar-benar pakai etikanya gitu, meskipun terkadang terdengar lucu ya ketika mereka ngobrol masih tetap pakai saya, enggak gue, enggak aing gitu kan, aku gitu. Jadi saya jarang sih nemu teman-teman yang udah lancar bahasa Indonesianya tapi masih pakai gue, jarang. Kebanyakan mereka akan bilang saya atau aku. Meskipun kadang-kadang ya tergantung juga sih. Kalau yang misalnya tinggal di Jawa mungkin bilangnya apa, tinggal yang di Sunda mungkin bilangnya uing kadang-kadang kalau bercanda gitu. Oke, sedikit cukup intermezzonya ya. Jadi present perfect tense ini adalah salah satu tenses yang menceritakan, yang digunakan ketika kita menjelaskan atau menceritakan satu peristiwa yang terjadi di masa lalu, selesai pada titik tertentu, atau berlangsung hingga sekarang, menggunakan pattern subject, have atau has, ditambah verb 3. Nah, ingatkan saya, mungkin nanti kedepannya kita juga akan bahas pronoun, soal bagaimana penempatan yang tepat ketika, maksudnya I ini harus pakai has atau have, she ini atau he ini harus pakai have atau has, you ini harus pakai have atau has. Nah, kita akan bahas di sana nanti, termasuk juga pembahasan soal verb 3 yaitu yang regular verb dan irregular verb. Cukup sekian video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.